Astrata, Montose, Kunda. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Evil Dead Burn fix jadi film paling brutal tahun ini. Bayangin baru menit-menit awal, kalian udah disuguhin dengan adegan-adegan yang bikin badan panas dingin gara-gara teror iblis bernama Deadite. Buat kalian yang pernah nonton Evil Dead Rise, iblis terkutuk yang dulu mengacak-ngacak apartemen itu sekarang balik lagi. Dan korbannya kali ini lagi-lagi meneror satu keluarga. Dan daripada intronya makin panjang, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dimulai dengan seorang pria bernama Joseph yang sedang meneliti rekaman dan dokumen peninggalan dari kakeknya yang bernama Benjamin. This is Dr. Benjamin Price. The passages. Sang kakek rupanya meneliti buku terkutuk bernama Necronomicon. Buku yang berulang kali membangkitkan iblis Deadite atau entitas iblis penyiksa jiwa yang merasuki tubuh manusia lewat pelafalan mantra kuno. An item of Kun I've hidden. We found that way there. They will set nothing. Latar berpindah ke sebuah danau. Terlihat dua pemancing bernama Leo dan Jared sedang menikmati waktu mereka. Saat Leo beranjak untuk mengangkat telepon dari pacarnya, pancingan mereka tiba-tiba tersambar sesuatu dari dalam air. Jared yang menarik kailnya terkejut setengah mati saat mendapati kepala terputus di ujung kail pancingnya. Suasana pun langsung mendadak jadi mencekam. Sebelum Jared sempat bereaksi, joran pancing Leo melayang dari belakang, melilit leher Jared dengan senar tebal, lalu menyeretnya masuk ke dalam danau. Leo segera mendayung perahu untuk menolong Jared. Namun dia mendapati wajah Jared sudah hancur berantakan dan bagian tubuh dari pinggang ke bawah hanya menyisakan tulang ekor. Di tengah kepanikan, Leo melihat sesosok makhluk menatapnya tajam dari dasar air. Makhluk tersebut ternyata adalah Deadite-nya Jessica. Sosok wanita yang pertama kali dirasuki iblis Necronomicon di pondok danau pada adegan pembuka film Evil Dead Rise 2023. Setelah memenggal kepala sepupunya dan membantai temannya di film sebelumnya, kini teror Jessica berlanjut di danau ini. Jessica membalikan perahu Leo, dan dengan kekuatan goibnya yang sangat mengerikan, Jessica dengan mudah mendidihkan air danau itu dalam sekejap, membunuh puluhan ikan dan merebus Leo hidup-hidup sampai dia tewas. Kemudian scene beralih ke sebuah klub malam, di mana Joseph sedang merayakan ulang tahunnya. Adiknya bernama Will memberi hadiah berupa pena, sementara istri Will bernama Alice memberikan selembar foto. Kekasih Joseph yang bernama Tia juga memberikan ucapan selamat. Sayangnya suasana hangat itu sirna saat Will dan Alice terlibat percecokan. Pertengkaran ini sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Dude, she didn't mean it. No, she meant it. You need to talk shit about me to my staff. That's not you. Call me that, you shit. Don't touch me! Back to move forward. What the hell? Joseph berusaha meredakan emosi dan mencegah Will pergi dari sana. Namun Will yang sudah kelanjur emosi langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Naas di tengah jalan, Will malah menabrak sesuatu. Meski tidak terluka parah akibat benturan, sesuatu yang ditabrak Will itu ternyata adalah iblis Deadite-nya Jessica. Sebelum kepala Jessica terlepas dari lehernya akibat tabrakan, dia berbisik bahwa iblis akan mengincar seluruh keluarga Will. Call 911. Well, They found you. Jessica menyihir Will hingga tak bisa bergerak, membiarkannya tewas terpanggang hidup-hidup dalam kobaran api yang membakar mobilnya.
Tak lama kemudian jasad Will dibawa ke sebuah krematorium. Di sana sudah hadir ibu Will bernama Susan, ayahnya bernama Edgar, serta sang nenek bernama Polly yang mengidap demensia. Susan dan Edgar menatap skeptis kehadiran menantu mereka, yaitu Alice, yang datang berpakaian kasual seolah tak bersimpati atas kematian suaminya. Suasana makin keruh saat Alice menolak membacakan pidato perpisahan. Petugas kremasi bernama Mike kemudian menyiapkan jasad Will. Edgar di sini meminta waktu sebentar untuk menyendiri bersama jasad anaknya. Namun begitu Mike keluar ruangan, Edgar tiba-tiba mendengar suara ketukan keras dari dalam peti mati Will. Mengira putranya masih hidup, Edgar pun bergegas hendak membongkar peti tersebut. Namun saat peti itu dibuka, Will ternyata telah berubah menjadi iblis Deadite. Di depan mata Edgar, Will membunuh Mike dengan sangat kejam. Sementara benih iblis mulai perlahan-lahan memasuki tubuh Edgar. Tanpa ada satu orang pun yang menyadari tragedi berdarah di krematorium tersebut, seluruh keluarga mendiang Will berkumpul di rumah tua mereka. Down now. Susan sangat membenci kehadiran Alice, terutama karena sikap dingin yang terus ditunjukkan oleh si Alice. Sebagai bentuk penolakan, Susan menempatkan Alice di kamar gudang untuk bermalam. Di tempat yang sama, Susan melampiaskan amarahnya pada Joseph. Dia mengecamnya karena tak kunjung membuang barang-barang peninggalan dari sang kakek, yaitu Benjamin. Joseph berkilah bahwa catatan kakeknya menjadi inspirasi bagi buku-buku yang dia tulis. Namun bagi Susan, obsesi kakek pada buku terkutuk Necronomicon dan teror iblis itu adalah pemicu kehancuran dari keluarga mereka. Pembicaraan terhenti saat terdengar kegaduhan dari bawah, di mana nenek Polly yang pikun mengira Alice sebagai seorang pencuri. Tak ingin memperpanjang masalah, Joseph memindahkan sebagian dokumen kakeknya ke gudang luar. Dia tidak tahu bahwa saat itu, bisikan-bisikan goib di telinga Edgar semakin ganas, bahkan membuat Edgar hendak menyayat tangannya sendiri. Beruntung Alice datang tepat waktu dan menghentikannya. Saat makan malam tiba, Alice memilih merahasiakan kejadian aneh tersebut pada Edgar. Namun suasana di meja makan mendadak memanas ketika Susan dan Edgar mencecar Alice yang tidak memakai cincin pernikahan dan menolak meneruskan bisnis restorannya Will. Namun di balik diamnya, Alice menyimpan rahasia kelam, di mana Will sebenarnya merupakan suami yang kerap melakukan kekerasan atau KDRT kepadanya. Di tengah ketegangan itu, Edgar terus bertingkah aneh dan berulang kali mencoba menggapai benda-benda tajam di sekitarnya. Percecokan memuncak saat Edgar menyalahkan Joseph karena membiarkan Will menyetir dalam keadaan mabuk. Emosi Joseph langsung terpancing, hingga dia tak sengaja membongkar pertengkaran hebat antara Will dan Alice tepat sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Lalu tiba-tiba anjing kesayangan keluarga mereka yang bernama Max menghampiri ke sana. Edgar yang sudah sepenuhnya berada di bawah pengaruh iblis langsung meraih garpu makan dan tanpa ragu membantai anjing tersebut secara brutal. Sadar ada yang tidak beres, Joseph dan pacarnya yang bernama Tia langsung bergegas membawa Edgar ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, wujud Deadite dalam diri Edgar bangkit sepenuhnya. Edgar menyerang Tia secara brutal, bahkan menjepit tangan Tia hingga jari-jarinya terputus. Joseph sempat mengarahkan pistol ke arah ayahnya, tetapi rasa sayangnya menahan tembakan tersebut. Ketidaktegaan itu malah berujung fatal, di mana Edgar membunuh Tia secara sadis di depan mata Joseph, sementara Joseph berhasil meloloskan diri dalam keadaan trauma hebat. Di rumah, Susan dan Alice mengubur jasad Max. Saat Alice menyimpan perkakas ke dalam gudang luar,
Dia menemukan jurnal peninggalan Benjamin yang tadi ditaruh oleh si Joseph. Alice mulai membaca riset kelam dari Benjamin mengenai buku Necronomicon serta 4 mantra terlarang yang mampu membangkitkan kejahatan dari iblis Deadite. Dari jurnal tersebut terungkap bahwa Benjamin pernah menemukan sebuah artefak yang diyakini mampu menghentikan iblis atau mengembalikan Deadite ke wujud manusia. Tanpa sengaja Alice mengambil lembaran kertas yang tercecer dan membacanya satu persatu. Tanpa dia sadari bahwa kalimat itu adalah 4 mantra dari pemanggil iblis. Beruntung Alice berhenti di mantra ketiga. Astrata. Montuse. Kunda. Fuck this. Namun tiba-tiba si Max malah bangkit kembali. Hal itu pun membuat dia sangat terkejut. Saat Joseph kembali, Alice yang panik memberitahu Susan dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba suara ketukan pintu memecah ketegangan di sana. What's wrong? Begitu Alice membuka pintu, mereka histeris ketika mendapati Tia telah menjadi Deadite dengan potongan jok mobil masih tertancap di kepalanya. Sambil mencabut besi jok tersebut, iblis di tubuh Tia mengajak mereka bersulang lalu menegak cairan lilin panas. Lalu kekacauan pun semakin pecah hingga akhirnya Joseph dan Alice berhasil mengurung Tia di dalam basement. Mereka segera melarikan diri membawa nenek Polly yang duduk di kursi roda. Namun di luar rumah, Edgar dan bangkai Max sudah menghadang. Iblis di tubuh Edgar tak langsung menyerang, melainkan memilih menembak kepalanya sendiri 3 kali di depan anak dan istrinya. Mengerikannya, 3 tembakan itu tidak membunuhnya. Please. Earn what you stole. Exactly. Susan langsung bergegas membawa nenek Polly ke lantai atas. Sementara Joseph dan Alice menghadapi Tia yang tiba-tiba muncul dan sibuk membasahi dinding dengan bensin. Joseph berpaling sekejap untuk mengambil lampu hias sebagai senjata. Tapi saat dia kembali menoleh, Tia telah menghilang. Sebelum akhirnya cucuran darah membasahi kepala Alice dari atas. Dan ternyata si Tia rupanya sudah merayap di langit-langit tepat di atas kepala Alice. That's not hell. Tia lalu berdiri di hadapan Joseph dan Susan. Dia menyatakan bahwa keluarga mereka menyimpan benda yang sangat diinginkan oleh para iblis Deadite. Karena Joseph tak mengerti, Tia menghajar Joseph dan Susan dengan kekuatan brutal yang sangat di luar nalar. Told you she was a thief. Joseph pun jatuh menimpa garpu dan pisau makan. Lalu Tia dengan sengaja menekan tubuh Joseph agar bilah tajam itu semakin menancap lebih dalam. Joseph sempat membalas dengan mencocol pembuka botol ke tubuh Tia. Tapi ya namanya iblis, dia malah justru menikmatinya. Setelah itu Tia menghampiri nenek Polly dan memaksanya mengingat lokasi penyimpanan artefak peninggalan dari Benjamin. Tia mencabut gigi palsu Polly, menjilatinya lalu memasangkannya kembali secara paksa ke mulut nenek Polly untuk menularinya menjadi iblis Deadite. Melihat hal itu, Joseph langsung mengamuk dan menghajar Tia. Seketika mimpi buruk pun terhenti sejenak. Alice lantas bertanya kepada Joseph mengenai Circle of the Wise Men. Joseph sempat tak percaya bahwa organisasi rahasia yang pernah diceritakan kakeknya itu ternyata benar-benar ada. Pada abad pertengahan, sekumpulan cendekiawan mendirikan perkumpulan ini karena mereka sudah resah akibat teror iblis Deadite yang ada di dunia. Mereka mempelajari kitab kematian Necronomicon Ex Mortis demi menemukan cara memusnahkan seluruh Deadite dari muka bumi. Seiring berjalannya waktu, organisasi rahasia tersebut diwariskan turun-temurun hingga menamakan diri mereka sebagai The Circle of the Wise Men. Dan kakek Joseph yaitu Benjamin adalah anggota dari kelompok ini. Dia juga pernah membantu profesor bernama Raymond Kenobi yang meneliti kitab Necronomicon.
dan mengabadikan penemuannya lewat rekaman audio. Kelompok tersebut meyakini ramalan bahwa S. Williams adalah sosok terpilih yang disebut dengan The Promised One untuk memusnahkan Deadite. Mereka juga pernah menemukan artefak kuno bernama Kandarian Dagger atau belati Kandarian, yang merupakan satu-satunya benda yang diyakini sanggup memurnikan kembali manusia dari cengkeraman iblis. Dan Benjamin adalah orang terakhir yang menyimpan belati pusaka tersebut. Joseph dan Alice menyadari di mana belati itulah yang dicari oleh para iblis Deadite. Info sedikit, belati Kandarian dikenal memiliki kekuatan sihir kuno yang dapat melukai atau membunuh iblis Deadite secara permanen. Di kamar lain, Susan menidurkan nenek Polly di ranjang. Namun saat dia hendak keluar, Susan dibuat terkejut ketika melihat nenek Polly yang lumpuh tiba-tiba bisa berdiri. Tanpa disadari Susan, Deadite telah merasuki tubuh si nenek. Lewat tipu daya manis, Polly membujuk Susan hingga Susan dengan mudah terperdaya. Susan lalu membukakan jendela kamar untuk Edgar dan membiarkan Edgar bertukar ludah dengannya. Iblis itu pun mulai menjangkiti tubuh Susan. Susan lalu menghampiri Joseph dan Alice, menanyakan keberadaan belati Kandarian peninggalan Benjamin. Karena Joseph tidak tahu, Edgar pun langsung menyerang dengan sangat ganas. Edgar membenamkan wajah Joseph ke wajah Tia yang sudah hancur, agar Joseph tertular menjadi iblis Deadite. Di tengah kekacauan itu, Alice merangkak bersembunyi. Edgar menyeret Joseph entah kemana. Alice bangkit dan membekali diri dengan alat pemotong rumput. Tetapi nenek Polly mendadak menyerangnya. Nenek Polly juga membenamkan wajah Alice ke pisau alat tersebut, lalu menancapkan pena ke telinga Alice. Kemudian nenek Polly menyuruh Susan untuk menyalakan mesin pemotong rumput. Sebelum pisau itu berputar, Alice meraih pecahan kaca dan langsung melubangi mata nenek Polly. Tiba-tiba Edgar melompat dari lantai atas sambil menerjang Joseph tepat di hadapan Alice. Alice secepat mungkin mengurung diri di toilet bersama Susan. Di dalam, Susan terus menyalahkan Alice atas kematian Will. Karena muak selalu dijadikan kambing hitam, Alice menunjukkan bekas luka di tubuhnya akibat KDRT yang kerap dilakukan Will kepadanya. Alice kemudian membobol atap toilet dengan alat pemotong rumput. Di saat bersamaan, wujud iblis Deadite menguasai Susan sepenuhnya. Ketika berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Susan, Alice tanpa ragu mengoyak tubuh mertuanya itu dengan alat pemotong rumput. Kemudian Alice berhasil memanjat hingga ke loteng, tempat penyimpanan barang peninggalan Benjamin. Di sana dia menemukan kantong berisi sekumpulan belati antik. Pada saat Joseph muncul untuk menyerang, Alice langsung mencocol tubuh Joseph berkali-kali menggunakan pisau yang berbeda-beda untuk menemukan belati Kandarian mana yang asli. Dan akhirnya salah satu cocolan itu berhasil membebaskan jiwa Joseph dari iblis, tepat menjelang kematiannya. Tiba-tiba wujud Susan yang tersisa kembali muncul mengejutkan Alice. Alice pun terpaksa kabur melompati jendela luar rumah. Namun sayangnya belati Kandarian asli tak sengaja terlepas dan terjatuh dari genggamannya. Saat berada di dekat cerobong asap perapian, Alice menghabisi Susan menggunakan alat pemotong rumput.
Edgar datang menyusul, tetapi Alice memanfaatkan momen itu untuk menghancurkan tubuh Edgar dengan mesin yang sama. Tanpa ragu, Alice membakar rumah mertuanya sampai hangus. Saat anjing Max kembali menyerang, Alice mencocolnya menggunakan belati Kandarian. Saat Alice mengira mimpi buruk itu telah berakhir, Deadite dari Will mendadak muncul dan mengejarnya hingga ke area konstruksi. Di sana, Will melempar Alice ke dalam lubang konstruksi dan mencoba menenggelamkannya dengan aspal panas. Will mendesak Alice menyerahkan belati Kandarian. Namun si Alice cerdik. Dia melempar pisau palsu ke dalam gumpalan aspal panas untuk mengalihkan perhatian Will. Pada momen yang sangat genting itu, Alice berusaha meraih benda ikonik yang biasa digunakan pada film Evil Dead. Apalagi kalau bukan gergaji mesin. Namun dia justru mendapatkan jackhammer atau mesin bor pemecah beton. Akhirnya Alice berhasil merebut belati Kandarian yang asli dan menancapkannya ke tubuh Will. Hal itu pun langsung memusnahkan iblis Deadite yang bersemayam dalam diri Will untuk selamanya. Tak lama kemudian, seperti biasa, kepolisian dan tim medis baru tiba di lokasi. Namun di sini Alice memilih untuk menutup rapat tragedi goib tersebut. Dan dia hanya mengatakan jika Will alias mantan suaminya adalah dalang dari segala kekacauan ini. Singkat cerita, pada post-credit scene, kita diperlihatkan dengan ada dua fakta. Yang pertama, teror dari Nenek Polly. Nenek Polly rupanya berhasil merangkak keluar dari rumah yang terbakar dan ditolong oleh seorang pengendara mobil yang melintas. Di dalam mobil itu, Nenek Polly mulai menularkan wabah Deadite pada pengemudi yang menolongnya. Yang kedua, kita kembali ditunjukkan dengan koneksi yang berhubungan dengan film Evil Dead Rise. Pada saat di krematorium, anak dari manajer krematorium menemukan guci berisi abu jenazah dari Ellie, atau sosok ibu dari film Evil Dead Rise 2023. Lalu tiba-tiba wujud iblis Deadite si Ellie bangkit dari abu tersebut, membunuh anak si manajer secara brutal, lalu berbisik, "Ibu telah kembali." Kemunculan abu jenazah dari Ellie menghubungkan langsung akhir dari Evil Dead Rise dengan kelanjutan film ini. Kembalinya si Ellie menjadi penanda awal bagi sequel yang berikutnya, yaitu Evil Dead Red, yang katanya sih akan direncanakan rilis pada April 2028. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mendedaitkan. Kemenangan Alice memang memutuskan rantai teror untuk sementara. Tapi jika kita melihat dari adegan post-credit scene, adegan itu ngebuktiin kalau iblis Deadite nggak akan pernah benar-benar mati. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.